Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah malam ini pemain timnas sudah datangi Stadion Gelora Bung Karno untuk laga versus Bahrain. Menariknya ada pelatih Shin Tae-yong terekam kamera ikut rombongan timnas. Diduga Shin Tae-yong sudah gantikan Patrick Kluivert, namun asistennya masih Alex Pastoor. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia, kebanggaan seluruh rakyat, akan menjalani laga penting melawan Bahrain malam ini. Laga akan digelar pukul 20.45 dan disiarkan secara langsung di stasiun televisi RCTI. Kick-off sudah dinanti, dan atmosfer di sekitar stadion semakin memanas. Di sisi lain, dalam sebuah video yang beredar, terlihat rombongan pemain timnas tiba di lokasi pertandingan menggunakan bus tim resmi. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, mereka memasuki area stadion, siap untuk bertarung di lapangan. Sebelumnya, skuad Garuda telah berada di hotel untuk melakukan persiapan akhir dan beristirahat. Pada sore hari, mereka akhirnya berangkat menuju stadion dengan penuh fokus dan semangat tinggi. Setibanya di sana, sambutan luar biasa langsung menyambut mereka. Ribuan supporter, baik yang berada di dalam stadion maupun di luar area, bersorak riuh menyambut para pahlawan lapangan hijau ini. Tribun sudah dipenuhi warna merah putih, sementara suara yel-yel terus menggema, menciptakan suasana yang semakin membakar semangat tim. Tidak hanya di dalam stadion, di luar pun para pendukung setia ikut berkumpul, menunjukkan kecintaan mereka terhadap timnas Indonesia. Malam ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga pertarungan penuh gengsi. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain malam ini akan disaksikan langsung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Diperkirakan sekitar 60 hingga 70 ribu pendukung setia hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Suasana di tribun dipastikan akan bergemuruh dengan nyanyian, sorakan, dan semangat yang tak terbendung. Tak hanya di stadion, laga ini juga menjadi sorotan dunia. Siaran langsung akan menjangkau 125 negara, menandakan betapa besarnya perhatian terhadap timnas Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ajang unjuk kualitas di panggung internasional. Menariknya, pada laga ini, sorotan kamera menangkap momen menarik Shin Tae-yong terlihat ikut dalam rombongan timnas Indonesia. Kehadirannya langsung menjadi perbincangan di kalangan supporter. Bagaimana tidak? Sosok pelatih asal Korea Selatan itu memiliki sejarah besar bersama Garuda. Sebagai mantan juru taktik timnas, Shin Tae-yong adalah figur yang berhasil membawa Indonesia melangkah jauh di berbagai turnamen internasional. Salah satu pencapaian paling bersejarah di bawah kepemimpinannya adalah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Momen ini pun memunculkan banyak spekulasi dan harapan dari para penggemar sepak bola tanah air. Apakah kehadirannya hanya sekadar memberikan dukungan, atau ada rencana lain ke depan? Yang jelas, Shin Tae-yong masih memiliki tempat spesial di hati para supporter. Kehadirannya di stadion malam ini menambah semangat tim dan pendukung yang berharap Indonesia kembali mencetak sejarah di laga melawan Bahrain. Di satu sisi, keberadaan Shin Tae-yong bersama rombongan timnas Indonesia juga memicu tanda tanya besar di kalangan netizen. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar Erick Thohir sudah mengambil keputusan tegas untuk menggantikan Patrick Kluivert? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI itu memang sempat menunjukkan rasa kecewa, sehingga spekulasi pemecatan Kluivert semakin ramai diperbincangkan. Seandainya malam ini timnas Indonesia tiba-tiba dipimpin oleh Shin Tae-yong di pinggir lapangan, banyak yang meyakini bahwa skuad Garuda bisa tampil lebih garang dan meraih kemenangan telak atas Bahrain. Namun, siapapun yang menjadi pelatih, tugas utama kita sebagai pendukung adalah memberikan dukungan penuh. Kemenangan memang menjadi harapan, tetapi apapun hasilnya nanti, kita harus tetap bersikap bijak. Jangan sampai kekalahan justru membuat kita saling menyalahkan atau menghujat pemain maupun pelatih. Sekarang, bagaimana dengan prediksi kalian? Menurut kalian, berapa skor akhir laga Indonesia versus Bahrain?
Yuk, tulis di kolom komentar dan berikan dukungan terbaik untuk Garuda. Keras, Takumi Minamino kritik rumput Gelora Bung Karno di leg pertama Indonesia versus Jepang. Pemain timnas Jepang tersebut minta Indonesia untuk mengamati dan belajar dari stadion yang digunakan untuk leg kedua Indonesia versus Jepang nanti. Timnas Jepang telah siap menghadapi laga penting melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pertengahan November lalu. Persiapan terakhir tim Samurai Biru dilakukan sehari sebelum pertandingan dengan menjajal kondisi lapangan di venue tersebut. Latihan resmi berlangsung Kamis malam, usai konferensi pers pre-match yang berlangsung dalam suasana santai tanpa ketegangan. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dan gelandang Wataru Endo mewakili tim dalam sesi tanya-jawab dengan media. Lebih dari 100 wartawan hadir untuk meliput persiapan terakhir Jepang. Latihan yang hanya berlangsung selama 15 menit itu digunakan untuk mematangkan taktik yang akan diterapkan melawan Indonesia. Para pemain tampak fokus memanfaatkan waktu terbatas tersebut. Sesi wawancara juga digelar usai latihan untuk wartawan asal Jepang. Salah satu sorotan datang dari pemain AS Monaco, Takumi Minamino, yang memberikan pendapat kritis tentang kondisi lapangan. Menurut Minamino, ada hal yang dirasa kurang ideal dengan permukaan lapangan. Ada beberapa bagian yang terasa lunak, sementara di titik lain, bola memantul lebih tinggi. Menurutnya, hal seperti ini bisa memengaruhi tembakan yang dia lakukan. Meskipun demikian, Minamino mengaku siap memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak peluang. Pernyataan Minamino cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan kualitas lapangan dalam kondisi terbaik. Erick, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, bahkan memuji standar yang diterapkan pihak pengelola stadion. Erick mengungkapkan sudah memeriksa langsung, dan kondisi rumput sangat memuaskan. Lebih lanjut, Erick menyampaikan apresiasinya terhadap pihak manajemen SUGBK yang telah bekerja keras menjaga standar internasional stadion. Terlepas dari keluhan Minamino, laga nanti diprediksi akan berjalan seru, terutama karena dukungan puluhan ribu supporter Indonesia yang siap memadati stadion. Tekanan dari publik tuan rumah tentu menjadi tantangan tambahan bagi Jepang, sementara Indonesia berharap dukungan ini dapat menjadi dorongan besar untuk meraih hasil maksimal melawan salah satu tim terkuat di Asia. Takumi Minamino menyarankan pihak pengelola Stadion Gelora Bung Karno dan PSSI untuk lebih sering mempelajari standar kualitas stadion di luar negeri. Ia menilai, membandingkan fasilitas dan perawatan stadion internasional bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas venue di Indonesia. Minamino juga menyinggung stadion di Jepang yang akan digunakan untuk leg kedua pertandingan mendatang, sebagai contoh stadion dengan kualitas terbaik. Menurutnya, pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk terus memperbaiki infrastruktur sepak bola ke depannya. Yes, Bambang Pamungkas ternyata masih nonton timnas Indonesia langsung ke stadion. Mungkinkah BP masih berminat kembali ke skuad Garuda? Dengan statistik yang bagus, Erick Thohir pasti tak akan menolak. Legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada skuad Garuda atas kemenangan penting yang diraih dalam laga melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia sukses menumbangkan tim kuat Arab Saudi dengan skor 2-0. Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga ini, mencetak 2 gol yang membawa kemenangan bagi Indonesia. Penampilan klinis pemain muda ini menjadi sorotan, sekaligus memberikan harapan besar bagi tim untuk terus melangkah maju dalam kompetisi kualifikasi ini. Kemenangan tersebut juga memberikan dampak besar pada posisi Indonesia di klasemen grup C, di mana kini Garuda menempati posisi ketiga dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Bambang Pamungkas, yang hingga saat ini masih memegang rekor pencetak gol terbanyak untuk timnas Indonesia, juga mencermati dukungan luar biasa dari supporter tanah air. Dalam laga tersebut, dukungan penuh dari puluhan ribu pendukung menjadi energi tambahan bagi tim. Bahkan, momen unik terjadi ketika supporter Indonesia memberikan sindiran kepada Arab Saudi, menunjukkan kreativitas serta semangat yang selalu menyertai perjalanan timnas. Saat ini, timnas Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, sementara Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin.
Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Setidaknya, skuad Garuda memiliki target realistis untuk finish di posisi 4 besar, yang akan membawa mereka ke babak keempat kualifikasi. Namun, tantangan besar menanti di depan. Indonesia dijadwalkan menghadapi laga tandang berat melawan Australia dan Jepang, 2 tim raksasa Asia. Selain itu, mereka juga harus menjamu Cina dan Bahrain di kandang sendiri. Konsistensi, strategi yang matang, dan semangat juang tinggi akan menjadi kunci dalam menghadapi sisa pertandingan. Bambang Pamungkas menutup pernyataannya dengan harapan besar agar para pemain terus menjaga semangat dan performa. Menurutnya, kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti bahwa Garuda mampu bersaing di level tinggi. Dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Tak gentar, Timnas Indonesia U17 bakal hadapi Timnas Iran U17 di Piala Asia U17. Indra Syafri langsung pasang pemain-pemain naturalisasi di setiap pertandingan yang dilakukan. Langkah Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025 semakin terjal akibat perubahan mendadak dalam aturan AFC yang memberikan tiket kepada Timnas Iran U17 ke putaran final Piala Asia U17 2025. Perubahan ini berdampak langsung pada posisi Indonesia dalam pengundian grup, yang kini turun ke pot keempat atau pot terakhir. Awalnya, Timnas Indonesia U17 ditempatkan di pot ketiga, posisi yang cukup menguntungkan. Dengan berada di pot ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi lawan yang lebih seimbang, termasuk salah satu dari penghuni pot keempat, seperti Oman, UEA, Irak, atau Korea Utara. Namun, situasi berubah setelah Timnas Irak U17, yang sebelumnya lolos ke putaran final sebagai salah satu runner-up terbaik, tiba-tiba digeser oleh Iran U17. Masuknya Iran ke dalam daftar peserta Piala Asia U17 2024 membuat Indonesia harus turun ke pot keempat. Dampaknya cukup signifikan karena kini Indonesia berpotensi berada di grup berat atau grup neraka, menghadapi tim-tim kuat dari pot 1, 2, dan 3. Dengan situasi ini, perjuangan untuk lolos ke perempat final menjadi lebih sulit. Pencapaian di fase grup sangat krusial karena hanya 2 tim teratas yang melaju ke babak selanjutnya. Jika Indonesia mampu mencapai perempat final, mereka otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Namun, dengan tantangan yang semakin berat ini, Timnas Indonesia U17 harus bekerja lebih keras untuk meraih prestasi tersebut. Strategi matang, semangat juang tinggi, dan konsistensi akan menjadi kunci untuk menembus persaingan di tingkat Asia. Menanggapi situasi ini, Indra Syafri dikabarkan tengah merancang strategi terbaik dengan memanggil sejumlah pemain berkualitas, termasuk beberapa nama naturalisasi. Para pemain tersebut akan mengikuti sesi latihan intensif sebagai persiapan menghadapi tantangan yang semakin berat di kompetisi mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa skuad memiliki kekuatan dan keseimbangan yang optimal di setiap lini. Dengan komposisi pemain yang lebih matang, diharapkan performa tim dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memberikan hasil maksimal dalam setiap pertandingan yang dilakoni. Mantap, Ole Romeni ternyata dibeli dengan harga fantastis oleh Oxford United. Oxford United yakin Ole Romeni bisa bawa mereka naik ke kasta tertinggi Liga Inggris. Rumor kepindahan Ula Romeni, penyerang muda keturunan Indonesia, ke klub Ligue 1 Inggris, Oxford United, tengah menjadi sorotan. Kabar ini mencuat setelah media Belanda melaporkan bahwa Oxford United sedang menggelar negosiasi serius dengan FC Utrecht untuk merekrut Romeni pada bursa transfer Januari mendatang. Klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia tersebut dikabarkan siap menggelontorkan dana sebesar 2 juta euro atau sekitar 33 miliar demi mengamankan tanda tangan sang pemain. Proses negosiasi ini diharapkan berjalan mulus, sehingga Romeni dapat segera menjalani tes medis sebagai langkah final sebelum menandatangani kontrak. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari ambisi Oxford United untuk memperkuat skuad mereka di paruh kedua musim, sekaligus memberikan ruang bagi Romeni untuk menunjukkan potensinya di kompetisi Inggris. Namun, keputusan klub ini sepenuhnya mendapat sambutan positif dari para supporter Inggris.
Sejumlah penggemar Oxford United merasa optimis terhadap rencana ini, terutama karena besarnya dana yang akan dikeluarkan. Mereka yakin biaya sebesar itu layak untuk seorang pemain yang sudah menonjol dari segi produktivitas di depan gawang. Bahkan mereka mengaku Oxford United bisa berkesempatan untuk naik ke kasta tertinggi Liga Inggris jika mau memaksimalkan performa Ole. Secara statistik, performa Romeni di musim ini sudah menunjukkan angka yang mencolok. Dari 14 pertandingan yang telah ia mainkan di berbagai kompetisi bersama FC Utrecht, penyerang tersebut sudah mencatatkan 2 gol tanpa kontribusi assist. Hal ini menimbulkan rasa optimis di kalangan supporter, yang mengharapkan pembelian pemain dengan nilai sebesar itu dapat memberikan dampak instan bagi tim. Pihak manajemen Oxford United tampaknya memiliki pandangan sama. Mereka melihat potensi besar dalam diri Romeni, terutama mengingat usianya yang masih muda dan kemampuannya untuk terus berkembang. Selain itu, jika negosiasi ini berhasil, kehadiran Romeni juga bisa menjadi nilai tambah dari sisi komersial, mengingat ia sedang diincar untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memiliki penggemar yang cukup besar di tanah air. Jika transfer ini terrealisasi, Romeni akan memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kualitasnya di kompetisi Inggris sekaligus membuka jalan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan negosiasi antara Oxford United dan FC Utrecht, sembari menunggu keputusan final yang diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Mantap, Kevin Dix terancam keluar dari FC Copenhagen awal tahun ini. Di sisi lain ia sudah diincar 7 klub Eropa. Klub-klub tersebut tak ingin melewatkan pemain yang subur gol satu ini. Bek andalan timnas Indonesia, Kevin Dix, tengah menjadi perbincangan hangat di bursa transfer Eropa. Pemain berusia 28 tahun yang kini membela FC Copenhagen tersebut dikabarkan berpotensi hengkang dari klubnya setelah menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian terkait masa depannya. Kontrak Kevin di klub Denmark itu diketahui akan berakhir pada 30 Juni 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai perpanjangan kontraknya. Situasi ini membuat sejumlah klub besar Eropa mulai memantau dan bersiap untuk merekrutnya. Salah satu klub yang paling serius mengincar Kevin adalah Borussia Mönchengladbach. Berdasarkan laporan, peluang transfer ke klub Bundesliga ini mencapai 54%, menunjukkan kemungkinan besar bagi Kevin untuk melanjutkan karirnya di Jerman. Namun, Gladbach bukan satu-satunya yang berminat. Klub Premier League, Leicester City, dikabarkan turut masuk dalam persaingan untuk mendatangkan bek yang juga memiliki darah Maluku ini. Dari Belanda, Feyenoord, klub yang berlaga di Eredivisie, juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap Kevin. Ketertarikan ini tidak mengejutkan mengingat Kevin pernah berkarir di Belanda dan memiliki pengalaman bermain di liga tersebut. Selain itu, Trabzonspor dari Liga Turki juga bergabung dalam daftar peminat, bersaing ketat dengan klub-klub Eropa lainnya. Tak hanya itu, Como dari Serie A Italia juga menjadi salah satu pesaing serius. Performa Kevin saat mencetak gol melawan Juventus saat membela timnas Indonesia semakin menarik perhatian klub Italia tersebut. Di Prancis, Saint-Étienne, salah satu klub yang berlaga di Ligue 1, dikabarkan juga ikut meramaikan perburuan tanda tangan pemain yang dikenal karena kemampuan bertahan dan menyerangnya yang seimbang ini. Menariknya, Brøndby IF, rival domestik FC Copenhagen di Liga Denmark, turut memantau situasi Kevin. Dengan persaingan yang begitu ketat, Brøndby tampaknya ingin memanfaatkan kedekatan geografis untuk menarik pemain kunci timnas Garuda ini. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa, Kevin Dix tentu menjadi aset berharga bagi klub manapun yang berhasil merekrutnya. Keputusannya untuk meninggalkan FC Copenhagen akan menjadi momen penting dalam karirnya, sekaligus memberikan peluang baru untuk terus berkembang di level tertinggi sepak bola. Fans timnas Indonesia tentu berharap Kevin dapat memilih klub yang tepat untuk melanjutkan karirnya dan semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.